Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Amma ba'd. Saya Aulia Amalia, mahasiswa program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Institut Agama Islam Negeri Salatiga. Teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai tafsir sains dan bagaimana implementasi penafsiran Al-Quran jika dilakukan menggunakan pendekatan tafsir sains. Tafsir sains adalah suatu metode dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang mengandung isyarat-isyarat ilmiah dari perspektif ilmu pengetahuan modern dengan berusaha menggali informasi-informasi yang terkait sains sehingga menjadi bukti kebenaran Al-Quran sebagai wahyu Tuhan. Dalam Al-Quran dijelaskan berbagai fenomena alam mengenai sains atau ilmu pengetahuan. Salah satunya adalah mengenai tumbuhan. Salah satu ayat yang menjelaskan mengenai tumbuhan terdapat dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat 4. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. Dan di bumi terdapat bagian-bagian yang berdampingan, kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman, pohon kurma yang bercabang dan yang tidak bercabang, disirami dengan air yang sama. Tetapi kami lebihkan tanaman yang satu dari yang lainnya dalam hal rasanya. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Berdasarkan pendekatan sains, Quran Surat Ar-Ra'd ayat 4 menjelaskan bahwasanya di bumi terdapat tanah yang saling berdampingan tetapi mempunyai tingkat kesuburan yang berbeda-beda. Ada tanah yang subur dan cocok untuk ditanami segala macam tumbuhan. Ada juga tanah yang tandus dan kering sehingga tidak cocok untuk ditanami tumbuhan apapun. Nah, keberagaman jenis tanah tersebut mempengaruhi tumbuhan yang hidup di dalamnya, sehingga menghasilkan berbagai bentuk dan menghasilkan buah yang beraneka macam rasa. Kita tahu ada buah yang rasanya manis, ada buah yang rasanya pahit, ada buah juga yang rasanya masam. Perbedaan bentuk dan rasa pada tumbuhan disebabkan karena adanya zat kimia yang terdapat di dalamnya. Dalam ilmu biologi, senyawa kimia atau molekul kimia yang mempengaruhi perbedaan tersebut adalah zat metabolit. Proses pembentukan metabolit terdapat di dalam biji. Nah, dari dalam biji tersebut terdapat embrio tanaman. Di dalam embrio tanaman tersebut terdapat suatu materi genetik yang disebut dengan DNA. Setiap tumbuhan memiliki DNA yang berbeda, sehingga embrio tanamannya pun berbeda. Adanya perbedaan DNA pada setiap tumbuhan menyebabkan proses pembentukan metabolit pada tumbuhan juga berbeda-beda pula. Hal inilah yang menyebabkan bentuk pada tumbuhan dan rasa yang dihasilkan pun juga berbeda. Teman-teman,
tumbuhan menghasilkan banyak manfaat yang bisa kita ambil dan peroleh. Salah satunya yaitu sebagai sumber oksigen. Proses fotosintesis pada tumbuhan menghasilkan oksigen yang bermanfaat bagi pernafasan manusia. Manfaat yang lain yaitu sebagai sumber bahan pangan. Misalnya adalah padi. Dan banyak sekali manfaat tanaman yang bisa kita ambil. Teman-teman, jelaslah bahwasanya tumbuhan dalam Al-Quran merupakan salah satu isyarat ilmiah yang selaras dengan pengetahuan modern. Tugas kita sebagai manusia adalah untuk selalu melestarikan bumi dengan menjaga tumbuh-tumbuhan ataupun hutan yang terdapat di sekitar kita. Karena ada sebuah statement yang menyatakan bahwa kita tidak mewarisi bumi dari nenek moyang kita, tetapi kita meminjamnya dari anak cucu kita. Sehingga sudah menjadi kewajiban kita untuk terus menjaga kelestarian bumi pertiwi. Nah, teman-teman, sekian penjelasan dari saya. Semoga dengan penjelasan ini semakin menambah ilmu dan wawasan kita mengenai keajaiban Tuhan yang ada di sekeliling kita, sehingga kita semakin mencintai Al-Quran dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.